Sekarang kita lagi yang ketiga. Selembar karton berbentuk persegi berukuran 30 cm kali 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojok karton. Tentukan volume kotak terbesar yang dapat dibuat. Nah, sekarang dari soal kita ini sudah kita buat ya. Ini tadi kartonnya dengan ukuran 30 cm kali 30 cm. Jadi ini kemari sampai kemari 30 cm ya. Kita tuliskan dari sini sampai kemari itu adalah 30 cm. Dengan cara yang sama ini juga sampai kemari itu adalah 30 cm. Nah, kemudian tadi katanya kan akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojok karton. Jadi ini karton tadi kita gunting 4 persegi di setiap pojoknya. Kalaulah misalkan ukuran ukuran 4 persegi yang kita gunting di setiap pojok itu kita buat X ya, X kali X, berarti ini kita nyatakan X sama ya. Nah, ini semua X. Nah, kemudian kalau seandainya ini kita buang, bayangkan ini kita buang karena kita gunting ya. Lalu kita lipat, berarti ini kita naikkan ke atas, ini juga begitu. Sehingga kita dapatlah kotak tanpa tutup seperti gambar yang sebelah kanannya. Sekarang yang menjadi permasalahan, kalau tadi panjang karton kita dari sini sampai kemari itu adalah 30, setelah kita buang persegi yang di kanan dan persegi yang di kiri ini, maka ukuran panjang kotak kita yang ini jadinya ya, ini sampai kemari, itulah yang ini kemari. Berarti panjang dari sini sampai kemari yang sama nilainya dengan ini kemari itu adalah 30 cm. Kita kurangkan dengan X, kita kurangkan lagi dengan X. Berarti ini ukuran panjangnya sekarang berubah menjadi 30 dikurang 2X dalam satuan cm. Dengan cara yang sama, lebarnya ini kemari pun seperti itu. Tadi kan dari sini kemari 30, kita buang X cm. Berarti dari sini sampai kemari ukurannya itu sama dengan ini kemari. Tetap juga 30 kurang 2X cm. Kemudian ketika kita lipat tadi ke atas seperti ini, berarti untuk ukuran tinggi kita sama dengan nilai X yang ini ya. Maka untuk tingginya itu adalah X cm. Ini X cm atau ini juga X cm. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, tentukan volume kotak terbesar yang dapat dibuat. Jadi karena kotak kita ini bisa kita pandang sebagai balok tanpa tutup, berarti ingat rumus dari volume balok. Nah, jadi kita masuk ke volume balok. Jadi ini volume, ini kita nyatakan dalam X, ini sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, itu rumus volume ya, volume balok. Ini tadi kita ambil dulu volume lah, volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Dengan panjang kita tadi 30 kurang 2X cm. Jadi ini sudah bisa kita nyatakan dalam fungsi Vx, ini menjadi 30 kurang 2X kali lebarnya juga 30 kurang 2X, kemudian kali tingginya tadi adalah X cm. Jadi volumenya dinyatakan dalam X itu 30 kurang 2X kali 30 kurang 2X itu sama dengan 30 kurang 2X pangkat 2. Sehingga diperoleh 900 kurang 2 kali mereka, 2 kali 2X, 4X kali 30. Berarti 120X, kemudian ditambah 2X dipangkatkan dengan 2, 4X pangkat 2. Ini kembali kita kalikan dengan X. Berarti masing-masing kita kalikan dengan X, diperoleh 900X dikurang 120X pangkat 2 ditambah 4X dipangkatkan dengan 3. Inilah fungsi kita yang dinyatakan dalam PX. Nah, sekarang seperti yang tadi, tentukan volume kotak terbesar. Berarti ketika kita berbicara tentang nilai maksimum dan minimum, tadi itu berkaitan dengan turunan pertamanya harus selalu sama dengan 0. Berarti kita ambil syaratnya V aksen X itu sama dengan 0. Kita turunkan fungsi PX-nya sehingga diperoleh turunan dari 900X itu adalah 900 dikurang. Ini ya turunannya 120X kuadrat berarti 240X, kemudian ditambah
4x pangkat 3 kita turunkan, 4 kali 3 12, x pangkat 2 ini tadi sama dengan 0. Nah, atau kalau kita sederhanakan ini kira-kira bisa nggak ya sama-sama dibagi dengan 12. Kalau kita bagi dengan 12 berarti 900 dibagi 12. Coba kita bagi 900 bagi 12 itu sama dengan, kalau kita lihat ini hasilnya, kita bagikan 90 dibagi 12 dapat berapa ini ya? Dapat 7 ya. 7 4 84 berarti dapat 7. Ini tadi 84, kalau kita kurangkan 10 dikurang 4 6. Jadi tinggal 8 dikurang 8 0 turun 0, 60 dibagi 12 dapat 5. Berarti ini adalah 75. Kita sederhanakan saja. Semuanya kita bagi 12. Berarti ini tadi 75 kurang ini 12. Berarti 20x ditambah x pangkat 2 sama dengan 0. Atau x kuadrat kurang 20x tambah 75 sama dengan 0. Kita faktorkan. Faktor dari x kuadrat itu x dikali x. Kemudian faktor dari 75 yang nanti kalau kita kalikan hasilnya 75, kemudian kita tambahkan hasilnya negatif 20. Ini berarti perkalian antara dua buah bilangan negatif ya. Ini negatif 5 dikali negatif 15. Sehingga diperoleh untuk yang ini x kurang 5 sama dengan 0 atau x kurang 15 sama dengan 0. Maka di sini x-nya sama dengan 5. Di sini x-nya sama dengan 15. Nah, untuk x5 dan x15 ini, kita lihat mana yang memenuhi. Kita kembalikan ke gambar kita tadi. Kalau kita ambil x kita 15, kita substitusikan ke sini. Berarti 30 kurang 2 kali 15. 0 jadinya. Maka ukuran panjang kan nggak mungkin 0 ya. Maka untuk yang x-nya 15 ini tidak memenuhi. Sehingga nilai x yang kita pakai itu adalah 5. Nah, untuk x5 kita substitusi ke fungsi px-nya. Itulah nanti volume kotak terbesar yang kita peroleh. Jadi, kita masukkan P5. Kita ambil P5 ini sama dengan substitusikan kemarin. 900 dikali 5 kemudian dikurang 120 kali 5 pangkat 2 ditambah 4 kali 5 pangkat 3 diperoleh 900 kali 5 4.500. 4.500 dikurang ini 5 kuadrat 25 ya, 12 kali 25. 12 kali 25 ini 10 6 4 2 berarti 0 0 300 ya. Ini berarti kurang 3000 ditambah 5 pangkat 3 125. 125 kita kalikan 4 berarti 22 8 10 500 ya. Ini 500 sehingga hasilnya 4.500 dikurang 3.000 1.500. 1.500 tambah 500 berarti 2.000 cm kubik. Inilah volumenya, volume kotak terbesar yang bisa kita buat dari pernyataan kita tadi. Nah, kalau seandainya 2000 cm kubik ini kita nyatakan dalam liter, ini kira-kira jadi berapa liter ini ya? Centimeter kubik ke desimeter kubik, ini berarti kita bagi 1000 sehingga diperoleh 2 desimeter kubik atau sama dengan 2 liter. Jadi volume kotak terbesar kita adalah 2 liter. Inilah dia penyelesaian untuk yang ketiga.